Dibo baru 19 tahun. Namun pada 8 Maret 2024, wanita asal Bandung itu meregang nyawa diduga oleh tangan-tangan ketiga temannya berinisial A, F, dan C. Setelah dilakukan penyelidikan mendalam, Polrestabes Bandung pun menetapkan A sebagai tersangka utama yang bertanggung jawab atas hilangnya nyawa korban. Namun pihak keluarga Dibo diwakili sang kakak Hani merasa ada sejumlah kejanggalan dalam kasus tersebut. Dalam konferensi pers didampingi tim kuasa hukumnya serta Pablo Benoa, Hani menduga keras bahwa F dan C juga terlibat dalam menghilangkan nyawa adiknya. Bukan hanya sekedar dianggap merintangi penyelidikan dengan ancaman hukuman 9 bulan, bahkan kabarnya penahanan mereka ditangguhkan. Yang kami dapatkan informasi bahwa baru kali ini di dalam sejarah di dalam negeri ini ada sebuah kejadian pembunuhan yang mana melibatkan 3 orang tersangka yang diduga melakukan upaya pembunuhan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang secara bersama-sama, akan tetapi 2 diantaranya ditangguhkan. Ini menjadi satu kesesatan dalam penegakan hukum. Saya ditunjuk selaku kuasa hukum oleh korban, kakak korban, keluarga korban, ya. Kebetulan dari keluarga korban ini membutuhkan pengawalan, ya, bantuan hukum yang menurutnya dia perlu sama sekali bantuan hukum untuk mendampingi di kepolisian, yaitu Polrestabes Bandung. Ini kuasa sudah ditandatangani oleh keluarga korban, sekaligus dia selaku pelapor, ya. Selaku pelapor, ini tanda tangannya sudah. Ini kita dampingi oleh kuasa hukum sebanyak 23 orang. Ya. Kemudian pelapor sudah melaporkan kejadian dugaan tindak pidana pembunuhan ini, ya, yang dilakukan sebagai pelapor adalah saudara korban, kakak korban, yaitu Hani Yuliani, ya, yang sudah dilaporkan pada tanggal 10 Maret 2025. Ya, ini sudah ada laporannya, ya. Namun sampai saat ini saya melihat belum ada perkembangan yang signifikan, ya, terhadap kasus dugaan adanya pembunuhan yang dilakukan oleh tadi Bang Pablo 3 orang tersangka, ya, di mana hanya 1 orang yang ditahan. Yang 2 lagi tak tahu kemana. Secara belak-belakan, tim kuasa hukum keluarga Dibo pun mengungkapkan sederet dugaan kejanggalan. Salah satunya adalah surat hasil otopsi yang menyatakan korban meninggal akibat salah satunya bukan penyakit menular. Dugaan kejanggalan lainnya adalah handphone milik korban. Sampai detik ini pihak keluarga belum mengetahui keberadaannya. Padahal Hani mengaku ia melihat F memegang barang milik adiknya tersebut. Yang menjadi kejanggalan-kejanggalan di sisi kami selaku penasihat hukum, ini yang pertama itu kakaknya korban itu melihat bahwa handphone korban saat di rumah sakit itu ada di tangan F. Namun sampai saat ini handphone korban itu belum ditemukan di mana. Gitu loh. Saat diklarifikasi, saat ditanya pun juga ke F tidak mengaku gitu bahwa si handphone korban ini ada di F, sementara sewaktu di rumah sakit ditanyanya handphone korban dilihat ya, ya. Teteh lihat sendiri ya? Iya. Lihat sendiri. Oke. Nah, itu kejanggalan yang pertama. Yang kedua, seperti dijelaskan oleh rekan senior kami, Pak Yopi Gunawan, ada 2 lagi tersangka yang tidak ditahan. Berdasarkan press release dari Polrestabes Kota Bandung, 2 tersangka yang tidak ditahan ini kasusnya adalah merintangi penyidikan. Ini yang menurut hemat kami, ayolah pihak kepolisian, ayo kita sama-sama transparan. Kemudian mungkin ini ada surat kematian dari korban
pembunuhan itu, di mana ini ada satu kejanggalan di dalam surat kematian itu. Di sini dikatakan bahwa sebab kematian itu salah satunya adalah bukan penyakit menular. Padahal menurut saya ini sudah jelas ini adalah adanya dugaan tindak pidana pembunuhan. Ya, ini yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Salamud. Kasus tewasnya Dibo semakin menjadi sorotan publik karena turut menyeret isu LGBT yang kontroversial bagi kebanyakan orang, di mana korban dan para tersangka diduga memiliki hubungan romansa terlarang sesama jenis. Di malam naas itu, diduga A merasa tersinggung atas percakapan antara korban dan F yang menjelek-jelekan dirinya. Dugaan kejanggalan lainnya, yakni pasca tewas terhadap jenazah Dibo juga diketahui belum dilakukan autopsi, sehingga pihak keluarga meminta ekshumasi untuk membuka seluruh fakta secara terang benderang. Ini mohon maaf, saya harus bilang keempat-empatnya ini wanita. Sekali lagi, keempat-empatnya ini wanita, gitu loh, ya kan? Memang ada hubungan romansa antar mereka, gitu ya. Ada hubungan romansa antar mereka, sehingga penyebab berdasarkan pengakuan si terduga pelaku ini adalah ada hasil texting atau hasil chatting antara korban dengan F yang menjelek-jelekan pelaku A yang sekarang ditahan di Mapores Tabes, gitu loh ya. Dan kami juga mendapatkan bahwa korban ini juga belum diotopsi. Kami mendorong pihak kepolisian, kami mendorong teman-teman penyidik, ayo kita bersama-sama lakukan dulu ekshumasi, ya, karena ini korban ini meninggal dengan cara yang tidak wajar menurut kami, gitu loh. Dan sudah jelas sesuai dengan press release-nya pihak Polrestabes bahwa korban ini meninggal karena dibunuh, ya. Ayo coba kita lakukan ekshumasi, gitu loh, dan kumpulkan juga saksi-saksi lainnya. Pablo Benua pun secara tegas turut menyoroti dugaan kejanggalan dalam kasus tangis yang menimpa Dibo. Salah satunya terkait publikasi motif tersangka menghilangkan nyawa Dibo karena merasa cemburu perihal keinginan korban bertukar pasangan, padahal menurut Hani saat dilakukan pengecekan mendalam adiknya masih dalam keadaan perawan. Selain itu, ia juga mempertanyakan motif kepolisian menetapkan A sebagai pelaku utama, sementara dua lainnya bahkan saat ini posisinya tidak ditahan. Jadi kalau tadi ada pertanyaan juga, apakah motifnya? Nah, ini yang memang kami pertanyakan kepada pihak penyidik karena berdasarkan press release dari Polrestabes Bandung yang menyatakan bahwa adanya indikasi tukar-menukar pasangan. Sementara pada saat pengecekan pertama, pada saat jenazah dicek ya Teh ya, oleh bidan dan lain-lain, ditemukan bahwa Dibo almarhum itu masih keadaan perawan, betul ya? Ya, masih perawan dan tidak pernah melakukan hubungan-hubungan yang terlarang di dalam norma-norma agama. Jadi sebenarnya hubungan sesama jenis yang katanya bertukar-tukar, yang katanya disampaikan oleh pihak penyidik, ini juga perlu kita pertanyakan. Benar nggak itu menjadi satu motif? Apa yang membuat para penyidik akhirnya berani mengambil kesimpulan bahwa motifnya adalah bertukar-tukar pasangan. Lalu terkait dengan apa tadi pertanyaannya, pembunuhannya dengan cara apa? Pembunuhannya dengan cara lehernya ditusuk dengan pisau, dicongkel-congkel. Jadi benar-benar ditusuk di leher, lalu sampai dagingnya keluar ya Pak ya. Sampai dagingnya keluar, dan ini adalah satu perbuatan yang keji. Yang perlu kita garis bawahi di sini adalah bukan hanya sebatas motif. Justru yang harus kita pertanyakan adalah motif penyidik yang akhirnya dua pelaku yang jelas-jelas melakukan perbuatan dugaan pembunuhan tersebut ditangguhkan atau tidak ditahan. Ini yang menjadi persoalan.
Bukan tanpa alasan mengapa pihak keluarga menduga keras bahwa F dan C juga ikut andil lebih jauh atas meninggalnya Dibo. Pasalnya, di tempat kejadian perkara atau TKP terdapat tanda-tanda bahwa Dibo tidak langsung meregang nyawa. Ia diduga sempat berusaha meninggalkan lokasi untuk mencari bantuan. Lantas, mengapa F dan C tidak segera menolong? Bahkan salah satunya menurut pihak keluarga justru berteriak begal untuk menguatkan kebohongan keduanya dan A. Kita bisa ambil contoh kecil, kasus Ferdy Sambo dulu. Putri Candrawati, dia tidak melakukan pembunuhan, dia bahkan di ruangan yang terpisah. Dia hanya katanya menyampaikan bahwa dirinya dilecehkan oleh almarhum Joshua, tapi akhirnya dia juga ditetapkan sebagai tersangka, ditahan. Padahal beda ruangan. Ini di ruangan yang sama. Dan bayangkan, kos-kosan itu adalah kos-kosan saudari Feby. Saya sebut namanya saja, jadi saya tidak menggunakan inisial. Saudari Feby yang ditangguhkan oleh penyidik. Pisaunya juga adalah pisau milik daripada saudari Feby. Ada di dalam kos-kosan itu. Sehingga kenapa alasan penyidik menangguhkan saudari Feby? Jadi ada kelihatan dan memang kami menduga bahwa korban sempat berupaya kabur. Ini nih, maaf. Ini nih, Pak. Nah, ini jejaknya, ini kelihatan jelas. Tuh, ini video di mana jejak darah sepanjang tembok itu masih terlihat jelas. Dan itu arah keluar. Nah, setelah korban tersebut berhasil keluar, malah diteriakin begal oleh Feby, oleh seseorang yang ditangguhkan oleh pihak penyidik. Masa orang yang sangat berperan penting yang mengakibatkan seseorang meninggal dunia itu ditangguhkan oleh pihak penyidik, dan dengan alasan bahwa orang-orang yang ditangguhkan tersebut, orang-orang yang tidak ditahan tersebut karena tidak terlibat dalam pembunuhan, katanya karena mereka dilekatkan pasal 221 yaitu merintangi penyidikan. Bagaimana jalan ceritanya? Justru kalau kita mau bicara merintangi penyidikan, kalau benar mereka merintangi penyidikan, maka hari ini ketika mereka tidak ditahan, mereka berpeluang besar untuk melakukan perintangan penyidikan jauh lebih besar. Hani pun tak kuasa menahan air mata saat mengingat betapa kejamnya perbuatan para tersangka. Apalagi korban selalu bersikap baik, bahkan kerap menolong mereka. Terlebih F yang memiliki hubungan spesial dengan korban, diduga keras memiliki track record tindak kekerasan. Sementara C sangat dekat dengan Dibo, bahkan diperlakukan seperti keluarga. Korban sendiri dengan pelaku itu hubungannya apa, Kak? Boleh tahu nggak? Baby itu emang teman dekatnya sama korban. Emang korban, cuman waktu pas posisi adik aku bukan orangnya baik, gak pernah neko-neko, selalu nasihatin teteh. Pas kenal dia, Oke, mungkin mohon izin ya teman-teman ya, karena klien kami pun juga saat ini masih dalam masa kedukaan. Izin mungkin kami bantu untuk menjelaskan bahwa memang betul dari keterangan dari klien kami bahwa F ini ada hubungan spesial dengan korban, gitu ya. Dan C ini ada hubungan spesial dengan A. Itu bahan keterangan yang bisa kami berikan. Berarti ada mungkin faktor cinta segitiga atau gimana, ada kecemburuan atau arah itu, Bang, mungkin, Bang? Ya, saat ini kami masih belum bisa menyimpulkan apapun karena kami masih ingin beraudiensi dengan pihak Polrestabes, yang mana memang harusnya jadwalnya kemarin, namun pihak penyidik langsung konfirmasi ke kami, tim kuasa hukum, pihak penyidik itu lagi berhalangan sehingga dijadwalkan ulang pada hari Jumat, gitu loh, untuk audiensi antara tim kuasa hukum dengan tim penyidik. Kami harap dan kami rasa tim penyidik pasti bisa bergandengan tangan dengan kami demi terungkapnya kasus ini ya, Pak Direktur ya. DJ Marta sebagai kerabat yang sudah menganggap Dibo seperti keluarga pun mengaku sangat syok dan kecewa. Ia bahkan sampai menanyakan langsung kepada salah satu tersangka
yakni C, setelah kasus tragis itu terjadi. Namun, alih-alih menyesal, ia justru terus mengelak seolah melemparkan seluruh kesalahan kepada A dan F. Ia pun turut menduga keras bahwa ketiganya memang sudah berencana untuk menghabisi nyawa korban. Iya, yang ngelakuin si Lexa bukan aku. Dan yang bilang awalnya ke si Teteh bilang dibegal itu pacarnya si di almarhum. Kok bisa gitu dengan teganya kamu tuh seperti ini gitu, padahal almarhumah kurang baik apa, sampai aku tuh kemarin chat dia kan, kok tega ya, sekarang aku pernah ngasih uang ke si almarhum Dibo, selalu kamu yang nerima, apa-apa tuh kamu, apa-apa kamu dibela, sekarang kamu begini sama dia. Iya kan nggak begitu, kata dia, kan ada chatan aku sama dia sesudah dia ditangkap itu, ada nggak tahu dia bisa pegang HP dari mana, bukan gitu katanya, kakak pikir aku nggak drop, kakak pikir aku nggak capek, kata dia. Bukan masalah capeknya, kalau misalkan kamu punya hati, aku bilang kamu bisa di saat kejadian itu kamu bisa bawa Dibo ke rumah sakit, mungkin nggak bakal seperti ini, aku bilang. Bener nggak? Itu karena telat aja, aku bilang. Pokoknya gue nggak mau tahu, ceritain. Terus dia voice tell aku, bukan aku pelakunya, katanya, bukan aku pelakunya, tapi si Alexa yang nusuk dan si Feby yang bilang dibegal, karena kan mereka bikin skenario bakal seakan-akan dibegal gitu. Terus aku bilang, terus ceritanya gimana? Nanti aku bakal cerita, kata si Cumei ini, sahabatnya almarhumah yang ya istilahnya ikut serta lah ya. Dia bilang nanti aku bakal cerita sama kakak tapi nggak di sini. Pas kemarin aku chat lagi udah nggak ada, udah nggak bisa gitu. Sedangkan di pemberitaan itu aku lihat ada 3 tersangka yang menghabisi gadis Ciamis. Tapi kenapa yang dipublis sama polisi yang dirilis malah 1 tersangka, si Alexa doang. Berbagai dugaan kejanggalan dalam kasus tersebut juga membuat Tessa Mariska turut memberikan pandangannya. Begitu pula advokat Parisman Sihaloho yang bahkan menjelaskan kemungkinan adanya tindak pidana pembunuhan berencana jika ada bukti-bukti yang kuat. Ia pun meminta dengan tegas kepada pihak kepolisian untuk membuka seluruh fakta secara terang benderang ke hadapan publik. Kan Dibo ini seorang wanita rambutnya pendek tapi berperilaku ibaratnya dia tuh lakinya gitu kan. Ada pasangannya itu rambutnya panjang, bukan gue, ya kan? Itu ada pasangan rambut panjang. Nah ini mereka nih ada berteman dua pasangan nih, 2 wanita rambut panjang berlaku sebagai wanita. Nah Dibo sama temennya C ini berlaku sebagai lakinya gitu, sebagai tomboynya gitu. Nah ini mereka ini kemana-mana berdua pasang ini, 4 berarti ya, ini kemana-mana berdua. Nah inilah yang diduga katanya ada semacam kayak terlibat gitu. Nah tapi yang di sekarang kan yang kita lihat 1 TSK-nya. Nah yang saya dengar dari DJ Marta, oh gini gitu. Iya tadinya katanya karena semua ini sebenarnya berangkaian nih 4 ini. Gini, pasangan ini malas mereka serumah kan berempat ini. Mereka serumah gitu, berarti gimana kompaknya? Karena sebenarnya Dibo ini berteman baiknya sama si C yang jadi laki. Nah, si ceweknya Dibo ini si F bertemannya sama si A, sama-sama cewek. Ah gitu loh. Ini cewek sama cewek berteman, ini yang menjadi cowok sama cowok juga berteman gitu. Nah, di situ kan semua complicatednya di situ kan. Nah, yang teman saya si DJ Marta ini kan dia yang tetap bersuara ya. Si DJ Marta ini menyangka disangkakan kayaknya mereka terlibat deh. Tapi kenapa sekarang yang cuma disangkakan 1 kan itu prasangka temen ya, wajar ya namanya temen. Karena yang pertama kali nge-WA ngehubungin si DJ Marta ini adalah si C. Gitu. Si C ini yang ngehubungin si Marta, si DJ Marta ini gitu. Jadi dia yang tahu kronologinya. Hal yang paling penting menjadi konsumsi publik secara terbuka pada saat ini adalah kalau memang
dalam hal peristiwa pidana ini nantinya memang dengan bukti permulaan yang cukup, para pelaku tersebut seharusnya kita harus menduga bahwasanya menggunakan asas praduga, ya contohnya. Tapi kalau ada rangkaian-rangkaian peristiwa yang memungkinkan ini adalah turut serta, ini nanti harus dijelaskan secara terang benderang dan transparan, gitu ya. Untuk itu kita melihat peristiwa dugaan pembunuhan terhadap Bibo yang ada di Bandung harus diungkap, dan ini harus dikawal oleh masyarakat supaya ada dampak keadilan atas sebuah peristiwa tindak pidana pembunuhan dan masyarakat tidak bertanya-tanya. Nah, kalau kita lihat sekarang ini sudah dikonsumsi secara terbuka, kemungkinan ini nanti akan menjadi berita yang sangat viral dan masyarakat akan ikut mengawal, gitu ya, akan mengawal. Nah, kemudian daripada itu kita harus melihat satu rangkaian peristiwa hukum itu. Kalau persangkaan sekarang di dalam proses penyidikan adalah 338, 351. Memungkinkan juga ini ke 340. Dugaan untuk mengarah kepada pembunuhan berencana itu bisa juga kalau nanti dibuktikan dengan bukti-bukti yang cukup. Dan ini adalah tugas rekan-rekan penyidik untuk mencari tahu. Karena apa? Dari segi ancaman pasalnya juga, ancaman pidananya juga akan lebih tinggi. Kira-kira begitu.